Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas soal pada buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD. Soal Ayo Mencoba halaman 139. Sebelum masuk pembahasannya, adik-adik jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel kakak ya. Soal nomor 1. Kerjakan soal-soal berikut dengan teliti. Tentukan volume gambar berikut. Nah adik-adik, itu adalah gambar sebuah tabung. Dari gambar tersebut diketahui kalau jari-jari tabungnya sama dengan 14 cm dan tinggi tabungnya sama dengan 20 cm. Nah kemudian untuk mengerjakannya kita menggunakan pi 22/7. Yang ditanyakan adalah volume tabungnya. Rumus untuk mencari volume tabung yaitu luas alas dikali tinggi. Di sini alas tabung berbentuk lingkaran, maka luas alasnya yaitu pi r kuadrat dikali tinggi tabung. Sekarang kita masukkan apa yang diketahui dari soal. Pi-nya yaitu 22/7 dikali r kuadrat, berarti 14 cm dikali 14 cm kemudian dikali 20 cm. Untuk memudahkan kita sederhanakan dulu, 14 dan 7 sama-sama kita bagi 7. 14 dibagi 7 sama dengan 2, kemudian 7 dibagi 7 sama dengan 1. Sekarang kita hitung 22 dikali 2 cm dikali 14 cm dikali 20 cm. Hasilnya adalah 12.320 cm3. Jadi volume tabung tersebut adalah 12.320 cm3. Soal nomor 2. Sebuah tabung mempunyai volume 5.652 cm3. Berapa cm jari-jari tabung jika tingginya 18 cm? Nah, ini adalah gambar tabungnya. Yang diketahui ada tingginya 18 cm, kemudian yang ditanyakan adalah jari-jarinya. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Volumenya sama dengan 5.652 cm3 dan tingginya 18 cm. Kita akan menggunakan pi 3,14. Yang ditanyakan adalah R atau jari-jarinya. Sekarang kita jawab. Nah adik-adik, seperti yang kita ketahui, rumus untuk mencari volume tabung yaitu luas alas kali tinggi. Berarti pi r kuadrat dikali T sama dengan volume tabung. Pi-nya 3,14 dikali R kuadrat dikali 18 cm sama dengan 5.652 cm3. Kita hitung 3,14 dikali 18 yaitu 56,52 cm. Berarti R kuadrat dikali 56,52 cm sama dengan 5.652 cm3. Selanjutnya kita pindahkan 56,52 cm ke ruas sebelah kanan. Karena itu berbentuk perkalian, maka jika pindah ruas akan berubah menjadi pembagian. Sehingga kita tuliskan seperti ini. R kuadrat sama dengan 5.652 cm3 dibagi 56,52 cm. Maka R kuadrat sama dengan 100 cm kuadrat. Nah sekarang kita cari nilai R-nya. Berarti R sama dengan akar dari 100 cm kuadrat. Akar dari 100 adalah 10. Maka R sama dengan 10 cm. Jadi jari-jari tabung tersebut adalah 10 cm. Soal nomor 3. Suatu tabung alasnya berjari-jari 7 cm. Tingginya 20 cm. Diisi air setinggi 10 cm. Kemudian, ke dalam tabung dimasukkan sebuah besi berbentuk kubus dengan rusuk 2 cm. Berapa sentimeter tinggi air dalam tabung sekarang? Nah, kita gambarkan dulu ya. Ini adalah tabungnya.
Kemudian diketahui kalau jari-jarinya 7 cm dan tingginya 20 cm. Kemudian tabung diisi air setinggi 10 cm dan tabungnya dimasukkan sebuah besi berbentuk kubus, misalkan ini besinya berukuran 2 cm untuk rusuknya. Yang ditanyakan berapa cm tinggi air dalam tabung sekarang, berarti kita misalkan airnya itu naik, jadi yang garis-garis merah adalah air setelah diisi kubus. Yang diketahui berarti R sama dengan 7 cm, tinggi tabung sama dengan 20 cm, TA atau tinggi air sama dengan 10 cm, kemudian S atau rusuk kubus sama dengan 2 cm. Pi-nya kita menggunakan 22/7, karena jari-jarinya itu kelipatan 7. Yang ditanyakan tinggi air sekarang. Nah, sekarang kita jawab, yang kita cari adalah tinggi airnya atau volume airnya. Nah, sekarang kita jawab, berarti volume total adalah volume air ditambah dengan volume kubusnya. Volume total itu adalah volume dari yang garis merah. Jadi, Pi R kuadrat dikali T sama dengan Pi R kuadrat dikali tinggi air, kemudian ditambah S pangkat 3. Jadi, 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali T, karena T-nya yang kita cari atau tinggi air sekarang, sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali tinggi airnya 10 cm ditambah S-nya 2, berarti 2 pangkat 3. Kita hitung. Kita sederhanakan dulu, 7 dibagi 7 sama dengan 1, berarti 22 dikali 7 dikali T, yaitu 154 dikali T sama dengan, kita sederhanakan dulu sebelahnya, sama-sama dibagi 7 berarti hasilnya 1, 22 dikali 1 dikali 7 dikali 10 sama dengan 1540 ditambah 2 pangkat 3 yaitu 8. Berarti 154 dikali T sama dengan 1548. Sekarang kita pindahkan 154 ke ruas sebelah kanan, maka akan berubah menjadi pembagi. T sama dengan 1548/154. T sama dengan 10,05 cm. Jadi, tinggi air dalam tabung sekarang adalah 10,05 cm. Soal nomor 4. Sebuah bak penampung berbentuk tabung, tingginya 2 meter dan panjang diameter 14 desimeter. Tabung terisi penuh air. Air yang keluar melalui keran rata-rata 7 liter per menit. Berapa detik waktu yang diperlukan untuk menghabiskan air dalam tabung itu? Ini adalah bak penampungnya berbentuk tabung, tingginya yaitu 2 meter, kemudian diameternya 14 desimeter. Diketahui tingginya sama dengan 2 meter, kemudian 2 meter ini kita rubah menjadi satuan desimeter. 2 meter itu sama dengan 20 desimeter. Selanjutnya yang perlu adik-adik ketahui, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Kemudian diameternya sama dengan 14 desimeter, berarti jari-jari tabungnya sama dengan setengah diameter. Setengah dikali 14 desimeter sama dengan 7 desimeter. Nah, yang akan kita gunakan Pi-nya yaitu 22/7. Kemudian yang diketahui lagi ada debit airnya yaitu 7 liter per menit. 7 liter per menit itu sama dengan 7 desimeter kubik per menit, karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, yang ditanyakan adalah waktu untuk menghabiskan air dalam tabung dengan satuan detik. Nah, sekarang kita jawab. Yang pertama, kita cari tahu dulu berapa volume dari bak penampung airnya, atau volume tabungnya. Berarti luas alas dikali tinggi, R kuadrat dikali T. Sama dengan 22/7 dikali 7 desimeter dikali 7 desimeter dikali 20 desimeter. Kita sederhanakan dulu, sama-sama kita bagi 7, hasilnya yaitu 1. Kita hitung, 22 dikali 1 desimeter dikali 7 desimeter dikali 20 desimeter, hasilnya adalah 3080 desimeter kubik. Jadi volume tabungnya atau volume baknya yaitu 3080 desimeter kubik. Selanjutnya kita akan mencari waktunya. Untuk mencari waktu rumusnya yaitu volume per debit.
Volumenya sudah diketahui, debitnya juga sudah diketahui. Tinggal kita masukkan apa yang diketahui. Maka 3080 desimeter kubik per 7000 desimeter kubik per menit. Kita hitung dulu. Desimeternya bisa kita sederhanakan atau sama-sama kita bagi berarti hilang ya. Kemudian kita hitung 7080 dibagi 7, hasilnya adalah 440, satuannya masih menit. Karena yang ditanyakan dalam satuan detik, maka akan kita rubah. Berarti kita kalikan dengan 60. 440 dikali 60 detik sama dengan 26.400 detik. Jadi, waktu untuk menghabiskan air dalam tabung adalah 26.400 detik. Soal nomor 5. Suatu tangki berbentuk tabung. Tangki tersebut berisi 5.000 liter. Diameter tangki 2 meter. Berapa meter panjang tangki tersebut? Nah, ini adalah gambarnya. Diketahui kalau diameternya adalah 2 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah panjangnya atau tinggi tangkinya. Nah, yang diketahui volumenya yaitu 5.000 liter. Kemudian kita rubah satuannya menjadi satuan kiloliter. 5.000 liter sama dengan 5 kiloliter. 5 kiloliter itu sama dengan 5 meter kubik, karena 1 kiloliter sama dengan 1 meter kubik. Yang diketahui lagi diameternya 2 meter, berarti jari-jarinya setengah dari diameter. Setengah dikali 2 meter sama dengan 1 meter. Kemudian pi-nya yang akan kita gunakan adalah 3,14. Yang ditanyakan yaitu panjang tangki atau tinggi tabungnya. Kita jawab, pi R kuadrat dikali T sama dengan volume tabung. Kita masukkan apa yang diketahui dari soal. 3,14 dikali 1 meter dikali 1 meter dikali T sama dengan 5 meter kubik. 3,14 dikali 1 meter dikali 1 meter dikali T sama dengan 3,14 meter kuadrat dikali T. Kemudian kita pindahkan 3,14 ke ruas sebelah kanan, maka akan berubah menjadi pembagi. Berarti bisa kita tuliskan T sama dengan 5 meter kubik per 3,14 meter kuadrat. Hasilnya adalah 1,592 meter. Jadi panjang tangkinya adalah 1,592 meter. Nah, adik-adik, sudah selesai ya pembahasan dari kakak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.